Aku tak pernah membayangkan, demi menyelamatkan keluarga dari jerat hutang, aku harus menerima lamaran majikan Afrika dengan imbalan 250 juta. Suara tawa orang di sekelilingku terdengar hambar, sementara dadaku bergemuruh. Namun saat malam pertama tiba, tubuhku seakan lumpuh. Aku hanya bisa menangis menahan kenyataan yang membuat hidupku berubah selamanya. Halo sahabat semua, terima kasih sudah menyempatkan diri hadir di channel ini. Sebelum aku lanjut, aku ingin kita lebih dekat. Silakan tulis nama kota asal kalian di kolom komentar agar aku tahu dari mana saja sahabat yang setia mendengarkan cerita penuh pelajaran hidup ini. Dukungan kecil dari kalian sangat berarti untuk membuat channel ini terus tumbuh dan menghadirkan kisah-kisah yang menggugah hati. Namaku Lestari, perempuan sederhana dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Aku bukan siapa-siapa, hanya seorang anak sulung yang membawa mimpi besar saat memutuskan bekerja di negeri jauh. Cita-citaku sederhana, ingin membahagiakan Mama Sulastri yang seumur hidup berjuang sendirian setelah ayah meninggal, serta memastikan adikku Dina tidak putus sekolah. Tapi jalan hidup tidak pernah semudah yang dibayangkan. Dari sinilah kisah getirku bermula, sebuah kisah tentang pilihan yang menjerat sekaligus mengubah seluruh jalan hidupku. Hari-hariku sebagai TKW di negeri orang terasa panjang, melelahkan, dan penuh tekanan. Sejak pagi buta aku sudah bekerja, mulai dari membersihkan rumah, memasak, hingga mengurus anak majikan. Waktu untuk diriku sendiri hampir tidak ada. Setiap malam aku berbaring di kamar sempit dengan tubuh yang nyaris tak mampu bergerak. Hanya berdoa semoga besok lebih ringan daripada hari ini. Namun, yang membuatku tetap bertahan adalah bayangan wajah Mama di rumah. Mama Sulastri semakin renta, rambutnya memutih, dan tangannya penuh keriput akibat bekerja di sawah sejak muda. Sementara adikku, Dina, masih duduk di bangku SMA dan bercita-cita ingin jadi perawat. Aku tahu, tanpa bantuanku mereka tak akan bisa melanjutkan hidup dengan layak. Suatu malam, saat aku sedang mencuci piring, Emmanuel, majikanku, tiba-tiba menghampiri. Wajahnya serius, dan suaranya berat. Lestari, aku ingin bicara penting. Aku menoleh dengan gugup, takut ada kesalahan dalam pekerjaanku. Namun ternyata bukan itu. Ia menyampaikan niat yang membuat lututku lemas. Ia ingin menikahiku. Aku terdiam, tidak percaya dengan apa yang kudengar. Emmanuel menjelaskan bahwa ia menyukaiku karena kesetiaanku bekerja dan sikapku yang sederhana. Sebagai tanda keseriusan, ia menawarkan sejumlah uang yang bagiku terasa seperti mimpi. 250 juta rupiah. Jumlah yang bisa melunasi hutang keluarga, membangun rumah, bahkan membuka usaha kecil di kampung. Malam itu aku menangis sendirian. Hatiku terombang-ambing. Bagian dari diriku ingin menolak, sebab menikah seharusnya lahir dari cinta, bukan dari perjanjian materi. Namun, bayangan Mama yang selalu mengadu tentang kebutuhan sehari-hari, dan Dina yang sering mengeluh soal biaya sekolah, membuatku tak kuasa menutup telinga. Keesokan harinya, aku berbicara dengan sahabatku, Nuraini, sesama TKW asal Sumatera. Aku menceritakan semuanya. Ia menatapku lama, lalu berkata pelan, "Tar, uang bisa mengubah hidupmu, tapi kalau hatimu terluka, apa kau sanggup menanggungnya seumur hidup?" Kata-kata itu membuat dadaku sesak. Namun aku terlalu putus asa untuk menimbang panjang. Hari-hari setelah itu penuh kebimbangan. Setiap kali aku berdoa, aku berharap ada jalan lain. Tapi takdir seolah menuntunku ke arah yang sama. Hingga akhirnya aku berkata pada Emmanuel, dengan suara bergetar, "Baiklah, aku akan menerimanya." Saat kalimat itu keluar, rasanya seluruh dunia mendadak sunyi. Di satu sisi aku lega karena masalah ekonomi keluargaku terjawab. Namun jauh di dalam hati, aku merasa sedang menggali lubang yang kelak mungkin akan menelanku sendiri. Hari-hari menjelang pernikahan bagaikan pusaran badai dalam hidupku. Setiap kali matahari terbit, rasa cemas semakin menghantui. Aku menatap bayangan di cermin, bertanya-tanya apakah aku benar-benar siap menjadi istri seseorang yang hampir tak kukenal. Emmanuel memang pria terhormat di lingkungannya, tutur katanya halus, dan sikapnya tidak pernah menyakitiku.
Tetapi di lubuk hatiku masih ada tembok besar yang menghalangi perasaan itu tumbuh menjadi cinta. Aku mencoba menghubungi Mama lewat telepon internasional. Suara beliau terdengar parau namun penuh semangat. "Nak, jika itu pilihanmu, Mama hanya bisa mendoakan yang terbaik. Jangan pernah merasa sendiri. Ingat, semua pengorbananmu untuk masa depan kita." Kalimat itu menenangkan sekaligus menikam jiwaku. Aku ingin berkata bahwa hatiku ketakutan, tetapi kurungkan. Aku tidak ingin Mama menanggung beban pikiranku. Persiapan berjalan cepat. Emmanuel menyiapkan pesta sederhana di rumah keluarganya. Tamu undangan sebagian besar kerabat dan tetangga. Aku tidak memiliki siapapun di sisiku, kecuali Nuraini yang diam-diam menyelipkan doa sebelum aku melangkah ke ruang utama. "Kuatlah, Tar. Semoga semua yang kau jalani tidak meninggalkan luka terlalu dalam," katanya sambil menggenggam tanganku erat. Gaun putih yang disiapkan Emmanuel terlipat rapi di kasur. Aku mengenakannya dengan tangan bergetar. Ketika berdiri di depan cermin, wajahku pucat, seolah melihat sosok asing yang terjebak dalam peran pengantin. Suara musik dari ruang depan terdengar samar, menandai para tamu sudah berkumpul. Saat langkahku memasuki ruangan, semua mata tertuju padaku. Aku menunduk, berusaha menyembunyikan gejolak dalam dada. Emmanuel berdiri tegap dengan jas hitam. Senyum lebarnya kontras dengan wajahku yang dingin. Upacara berjalan cepat. Doa-doa dilantunkan. Lalu kalimat ijab kabul meluncur lancar dari bibirnya. Sorak tepuk tangan bergema. Namun di telingaku hanya seperti gema kosong tanpa arti. Detik itu aku resmi menjadi istrinya. Tidak ada dentuman kebahagiaan. Tidak ada rasa lega. Yang ada hanya dada yang semakin sesak. Aku menundukkan kepala, berdoa lirih. "Ya Allah, kuatkan aku menjalani semua ini." Setelah prosesi usai, aku duduk di samping Emmanuel. Ia menatapku seolah ingin memastikan aku baik-baik saja. "Kau terlihat lelah, Lestari. Istirahatlah sebentar," ucapnya lembut. Aku hanya mengangguk. Tak mampu menjawab. Senyum ramah para tamu yang menyalami tanganku terasa asing, seperti tirai tipis yang menutupi kegelisahan batin. Malam semakin dekat. Pesta perlahan usai. Tamu-tamu pamit dengan ucapan selamat. Hanya suara kursi yang digeser dan langkah kaki yang menjauh tersisa. Di dalam hati, aku tahu, ujian terbesar justru akan dimulai setelah semua keramaian ini sirna. Aku kembali ke kamar pengantin yang sudah dihias dengan bunga dan lampu temaram. Setiap detail ruangan terasa menekan, seolah mengingatkanku pada kesepakatan yang sudah tak mungkin dibatalkan. Aku memejamkan mata, mencoba mengatur napas. Bayangan wajah Mama dan Dina berkelebat di pelupuk mata, memberi alasan mengapa aku masih harus bertahan. Namun semakin aku meyakinkan diri, semakin hatiku memberontak. Aku merasa seperti burung kecil yang masuk ke dalam sangkar emas. Indah dipandang, tetapi tak punya kebebasan untuk terbang. Dan malam itu, aku sadar, perjalanan ini baru saja dimulai. Langkahku menuju kamar pengantin terasa berat. Seakan setiap pijakan menambah beban di dada. Udara malam di luar begitu hening. Namun dalam hati riuh oleh rasa takut. Pintu kamar tertutup rapat. Dihiasi bunga mawar merah yang semestinya melambangkan kebahagiaan. Tapi bagiku justru menjadi tanda pertempuran batin yang tak bisa kuhindari. Aku duduk di tepi ranjang. Jemariku meremas kain gaun hingga kusut. Tubuhku bergetar tanpa bisa kucegah. Emmanuel masuk perlahan, menutup pintu di belakangnya. Senyum tipisnya mencoba menenangkan. Namun tatapanku kosong. Aku tak sanggup menatap matanya lama-lama. "Lestari," suaranya tenang. "Malam ini adalah awal kita. Kau tak perlu takut." Kata-katanya lembut, berbeda jauh dari bayanganku tentang pria asing yang keras dan menuntut. Namun justru kelembutan itu yang membuatku semakin rapuh. Air mata tiba-tiba mengalir. Tak mampu kutahan. Ia mendekat, lalu duduk di sampingku. Bau parfum khasnya menyergap indera penciuman, membuatku semakin gelisah. Aku menunduk, berusaha mengatur napas, tapi dada terasa sesak. Emmanuel mengulurkan tangan, namun aku mundur sedikit, refleks melindungi diri. "Apakah aku menakutkan bagimu?"
Tanyanya pelan. Pertanyaan itu membuatku bungkam. Aku ingin menjawab, tetapi suara tercekat di tenggorokan. Hanya isakan kecil yang terdengar. Ketegangan di ruangan itu semakin menyesakkan. Lampu temaram berpendar redup. Bayangan kami jatuh di dinding. Di antara keheningan, aku merasakan waktu berjalan lambat. Hanya detak jantungku yang berdentum keras, seolah menolak semua yang sedang terjadi. Emmanuel akhirnya menarik napas panjang, lalu berkata, "Aku tidak ingin menyakitimu. Jika kau belum siap, aku akan menunggu." Kalimat itu menampar batinku. Aku menyadari, ia tidak bersalah. Aku yang memilih jalan ini. Aku yang menukar kebebasan hati dengan angka yang kini terlanjur kuambil. Aku menangis lebih keras. Pundakku berguncang. Tanganku menutupi wajah. Emmanuel tidak mendesak. Hanya diam sambil memandangiku. Sesekali ia menghela napas, seolah mencoba menahan perasaan yang tak bisa diucapkan. Malam itu, aku tak sanggup memejamkan mata. Aku duduk memeluk lutut hingga fajar menyingsing. Emmanuel akhirnya terlelap di kursi, membiarkanku larut dalam kesedihan sendiri. Keheningan kamar pengantin yang seharusnya penuh kehangatan berubah menjadi ruang hampa yang menelanku bulat-bulat. Di balik tirai jendela, cahaya pagi merayap perlahan. Aku sadar, ini baru permulaan. Luka yang kutorehkan pada diriku sendiri mungkin akan terus bertambah. Namun aku juga tahu, tak ada jalan kembali. Aku harus melanjutkan peran ini, meski hatiku teriak ingin bebas. Dan di titik itulah aku benar-benar mengerti. Malam pertama bukanlah soal keberanian jasad, tetapi keberanian hati untuk menerima kenyataan pahit yang tidak bisa kuelak. Hari-hari setelah pesta usai berjalan seperti mimpi yang asing. Aku bangun di rumah megah dengan fasilitas serba ada, tetapi hati terasa kosong. Setiap sudut ruangan tampak dingin, seolah hanya dinding bisu yang menyaksikan kegalauanku. Emmanuel memperlakukanku penuh hormat. Ia tidak pernah memaksa, bahkan lebih sering menjaga jarak, seakan memahami bahwa aku belum sanggup membuka hati. Uang dalam jumlah besar segera kuterima beberapa hari setelah pernikahan. Sebagian besar langsung kukirim ke desa. Mama menangis haru saat aku menelepon. Suaranya bergetar karena tak menyangka bisa melunasi hutang sekaligus merenovasi rumah kayu peninggalan ayah. Dina pun melompat kegirangan, berjanji akan belajar sungguh-sungguh agar bisa melanjutkan pendidikan ke sekolah keperawatan. Mendengar itu, hatiku campur aduk. Aku bahagia untuk mereka, tapi diriku sendiri justru tenggelam dalam kehampaan. Setiap kali melihat senyum mereka lewat panggilan video, aku hanya bisa menyembunyikan luka di balik bibir yang terpaksa tersenyum. Aku tidak sanggup menceritakan apa yang sebenarnya kurasakan. Kesepian, keraguan, dan perasaan asing tinggal bersama seseorang yang kuanggap majikan, bukan pasangan hidup. Suatu sore aku duduk di taman rumah. Angin membawa aroma bunga yang semestinya menenangkan, tetapi justru mempertebal rasa sepi. Emmanuel menghampiri, duduk beberapa langkah dariku. Ia tidak berbicara, hanya memandang langit sore yang berwarna jingga. Keheningan itu terasa berat, seolah ada percakapan yang tak pernah bisa terucap. Akhirnya ia berkata, "Aku tahu kau masih jauh dariku. Aku tidak ingin memaksakan sesuatu yang membuatmu menderita." Kalimat itu membuat mataku panas. Aku ingin berterima kasih atas pengertiannya, tapi lidahku keluh. Di dalam hati, aku bertanya, sampai kapan aku bisa bertahan dengan pernikahan tanpa cinta ini? Malam-malam berikutnya, aku semakin sering terjaga. Aku duduk memandangi jendela, melihat cahaya bulan menembus tirai. Rasanya aku seperti terjebak dalam sangkar emas. Aman, terjamin, tetapi kehilangan kebebasan memilih. Aku merindukan tawa sederhana di desa, aroma tanah basah setelah hujan, suara adzan dari surau kecil dekat rumah. Semua itu lebih menenangkan dibanding kemewahan yang kini kurasakan. Ketika Emmanuel pergi bekerja, aku menghabiskan waktu membaca Al-Quran dan menulis surat untuk Mama. Namun setiap kalimat yang kutulis selalu berhenti di tengah jalan, karena aku tidak ingin mereka tahu kebenaran. Aku ingin mereka hanya melihat hasil dari pengorbananku, bukan luka yang kualami. Semakin lama,
Aku sadar bahwa aku telah mengikat diriku pada perjanjian yang lebih berat daripada yang kubayangkan. Bukan hanya soal menjadi istri, melainkan soal bertahan di dalam situasi yang menggerus kebahagiaan batin. Hari-hari itu membuatku mengerti bahwa tidak semua kesepakatan bisa menghadirkan rasa damai. Kadang, sesuatu yang tampak seperti solusi justru menambah luka. Dan aku tahu, badai berikutnya akan segera datang, meski aku belum siap menghadapinya. Hari itu, aku memberanikan diri membuka percakapan yang sudah lama kupendam. Kami duduk berhadapan di ruang makan yang sunyi, hanya denting sendok dan jam dinding yang terdengar. Aku menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara pelan namun tegas. Emmanuel, ada sesuatu yang harus kau tahu. Aku tidak datang ke sini membawa cinta. Aku hanya membawa beban keluarga yang menuntutku memilih jalan ini. Wajahnya menegang. Meski matanya tetap menatapku dengan tenang. Jadi semua ini hanya karena uang? Tanyanya lirih, seolah tidak percaya. Aku menunduk. Air mata jatuh ke piring yang belum tersentuh. Aku minta maaf. Aku berusaha menjalani peran sebagai istri, tapi hatiku masih kosong. Aku belum bisa memberi apa yang seharusnya kau dapatkan. Keheningan memanjang. Aku hampir tidak sanggup menahan sesak di dada. Emmanuel akhirnya menyandarkan tubuhnya ke kursi, menarik napas berat. Aku berharap kau jujur sejak awal. Aku tidak marah, hanya kecewa. Kalimat itu membuatku semakin terpuruk. Malamnya, aku duduk sendirian di kamar. Lampu kupadamkan, hanya cahaya rembulan yang masuk melalui celah jendela. Kata-kata Emmanuel terngiang-ngiang, membuatku merasa bersalah. Aku sadar, aku bukan hanya menyakiti diriku sendiri, tetapi juga melukai orang yang sudah memberiku tempat di hidupnya. Esok paginya, aku mencoba bersikap biasa. Aku tetap menyiapkan sarapan, tetap menyapanya dengan senyum tipis. Tapi suasana berubah. Ada jarak yang semakin terasa di antara kami. Emmanuel tidak lagi banyak berbicara. Ia lebih sering menghabiskan waktu di ruang kerjanya, meninggalkanku dalam sepi yang menyesakkan. Sementara itu, kabar dari kampung membuatku semakin terhimpit. Mama sering mengirim pesan berisi syukur dan doa. Dina bercerita tentang sekolahnya yang lancar berkat biaya yang kukirim. Mereka tidak tahu aku harus mengorbankan diriku untuk itu. Mereka hanya melihat sisi indahnya, tidak retakan yang ada di baliknya. Aku mulai sering menangis tanpa suara, bersembunyi di kamar mandi agar tidak ada yang tahu. Pertanyaan yang selalu datang menghantuiku. Sampai kapan aku bisa bertahan? Uang memang sudah kuterima, keluargaku bahagia, tapi hatiku seolah terkunci dalam ruang gelap yang tak ada pintunya. Suatu sore, aku mendengar Emmanuel berbicara lewat telepon dengan bahasa yang tidak sepenuhnya kupahami. Nada suaranya berat, seakan menahan sesuatu. Saat ia selesai, ia hanya menatapku sekilas lalu berlalu tanpa kata. Sikapnya itu membuatku semakin yakin bahwa aku tidak hanya kehilangan diriku, tetapi juga perlahan kehilangan dirinya. Aku berbaring malam itu dengan mata terbuka lebar. Keputusan yang kuambil ternyata tidak membawa kedamaian. Aku sudah menyerahkan kebebasan demi masa depan keluarga, tetapi yang kudapat hanyalah hampa. Pengorbanan ini terasa tidak sepadan, karena kebahagiaan yang kuinginkan tidak pernah benar-benar hadir. Dan di lubuk hati terdalam, aku mulai sadar, mungkin inilah harga dari sebuah pilihan yang kuambil tanpa mendengarkan jeritan nurani. Hari-hari yang kujalani bersama Emmanuel berubah menjadi semakin sunyi. Setiap langkahku di rumah besar itu terasa seperti berjalan di atas lantai kaca yang rapuh, seakan bisa pecah kapan saja. Emmanuel jarang menatapku, apalagi berbicara panjang lebar. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang ia sembunyikan, sesuatu yang lebih besar daripada sekadar kecewa pada kejujuranku. Suatu malam, aku memberanikan diri mengetuk pintu ruang kerjanya. Dari balik pintu, terdengar suara kertas disobek dan napas panjang yang berat. Saat ia membuka, wajahnya pucat, matanya sayu. "Kau butuh sesuatu?" tanyanya dingin. Aku menggeleng, namun langkahku tetap masuk, mencoba menembus dinding tebal yang memisahkan kami. "Emmanuel, aku ingin tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi." Kau semakin jauh, seakan menutup semua pintu untukku.
Suaraku bergetar, hampir patah di ujung kalimat. Ia menatapku lama, lalu akhirnya berkata lirih, "Kau tidak akan sanggup jika kukatakan semuanya." Kalimat itu membuat tubuhku gemetar. Ada rahasia besar yang selama ini ia sembunyikan, dan aku merasa waktuku semakin sempit untuk mengetahuinya. Keesokan harinya, aku mendapat telepon dari nomor asing. Suara di ujung sana terdengar tegas, memperkenalkan diri sebagai kerabat jauh Emmanuel. "Apakah kau tahu bahwa Emmanuel sebenarnya sedang menanggung hutang besar? Semua bisnisnya terancam runtuh, dan hanya tinggal waktu sebelum semuanya terbongkar." Tanganku bergetar, jantungku berdetak keras. Hutang? Bisnis runtuh? Itu penjelasan mengapa ia semakin murung, semakin diam. Aku segera menutup telepon, berlari menuju kamar, lalu duduk dengan wajah tertutup kedua tangan. Bayangan tentang hidup yang kutukar dengan pengorbanan kini semakin jelas. Aku tidak hanya terikat oleh perasaan hampa, tapi juga terjebak dalam badai masalah yang bukan milikku. Malam itu aku menunggu Emmanuel pulang lebih larut dari biasanya. Saat ia tiba, wajahnya tampak lelah, kemejanya kusut, langkahnya berat. Aku menunggunya di ruang tamu dengan lampu kecil yang menyala redup. "Benarkah semua yang kudengar? Bahwa kau sebenarnya sedang tenggelam dalam masalah besar?" Tanyaku tanpa basa-basi. Ia terdiam lama, lalu akhirnya mengangguk. "Aku tidak ingin kau tahu. Aku ingin kau tetap merasa aman di sisiku. Tapi ya, semuanya benar. Aku sudah mencoba menutupinya. Namun waktuku hampir habis." Aku menutup mulut dengan tangan, menahan tangis. Semua bayangan tentang masa depan yang kutukar dengan cinta palsu runtuh seketika. Aku merasa seperti berada di jalan buntu, tidak bisa mundur karena keluargaku bergantung padaku, dan tidak bisa maju karena jalan di depanku penuh jurang. "Lalu apa yang akan terjadi pada kita?" tanyaku dengan suara bergetar. Emmanuel menatapku dengan mata berkaca-kaca, sesuatu yang jarang kulihat darinya. "Mungkin akhir dari perjalanan ini sudah dekat. Aku tidak tahu apakah aku bisa menyelamatkan bisnis, atau bahkan menyelamatkan diriku sendiri. Tapi aku ingin kau tahu satu hal, meskipun kau menikah denganku tanpa cinta, aku tetap menganggapmu bagian dari hidupku." Kata-kata itu menancap dalam-dalam di hatiku. Ada luka, ada haru, ada penyesalan yang bercampur jadi satu. Untuk pertama kalinya, aku melihat Emmanuel rapuh. Ia bukan lagi pria kuat yang kukenal, melainkan seorang manusia biasa yang sedang terhimpit oleh keadaan. Malam itu kami berdua duduk dalam diam, hanya suara detak jam yang terdengar. Di dalam hati, aku tahu, perjalanan ini belum benar-benar berakhir. Justru baru saja memasuki babak yang lebih gelap dan tak terduga. Dan aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku siap menghadapi semuanya? Atau justru akan menyerah di tengah jalan? Perjalanan yang kulalui bagaikan mimpi panjang yang penuh luka sekaligus pelajaran. Dari langkah pertama ketika aku menerima lamaran hanya demi lembaran rupiah, sampai akhirnya aku mengetahui kenyataan pahit tentang Emmanuel. Semua itu mengajarkanku arti hidup yang sebenarnya. Uang bisa memberi rasa lega sesaat, tapi tidak mampu mengobati luka batin yang lahir dari keputusan terburu-buru. Aku menyadari bahwa setiap pilihan selalu membawa konsekuensi. Aku menikah bukan karena cinta, melainkan keterpaksaan. Di balik gemerlap yang tampak, ada kenyataan getir yang harus kutanggung. Namun dari sanalah aku belajar. Kejujuran, keteguhan, dan doa jauh lebih berharga daripada harta dunia. Aku memutuskan untuk berdiri di atas kakiku sendiri. Dengan segala keberanian yang tersisa, aku melangkah keluar dari bayang-bayang yang menjeratku. Bukan untuk melupakan, tetapi untuk mengampuni. Emmanuel telah memberiku pelajaran mahal. Jangan pernah menukar kebahagiaan sejati dengan sesuatu yang semu. Untuk kalian yang mendengar kisahku, ambillah hikmah ini. Jangan biarkan keadaan mendikte hidupmu hingga kau kehilangan jati diri. Tetaplah berpegang pada nilai yang benar. Karena hanya dengan itu kita bisa bertahan meski badai datang bertubi-tubi. Terima kasih telah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan komentar dengan menyebutkan kota asal kalian, agar aku tahu siapa saja yang masih setia bersama channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.
Semoga kita semua selalu diberi kekuatan dan jalan terbaik oleh Tuhan.